Halo semuanya, di video kali ini saya mau merekap sekalian review singkat apa-apa aja yang saya tonton selama Januari 2025. Ya kalau dihitung-hitung secara keseluruhan baik film maupun series ada 19 judul yang saya tonton bulan Januari kemarin. Kita bahas series dulu aja ya. Yang pertama ada Better Call Saul. Sebenarnya saya sudah mulai nonton dari tahun lalu, tapi baru tamat pas di Januari kemarin. Singkat aja, ini series masuk top 3 series terbaik yang pernah saya tonton sih. Bahkan buat saya pribadi, Better Call Saul lebih ngena dan relate daripada Breaking Bad. Hubungan keluarga dan karir tetap jadi andalan Vince Gilligan, layaknya Breaking Bad, dan semua dijabarkan perlahan banget seiring perkembangan karakter Saul. Kurangnya series ini satu sih. Ini series kan ambil setting 6 tahun sebelum peristiwa Breaking Bad ya. Tapi karena syutingnya dimulai setelah Breaking Bad tamat, wajah para karakter yang dulu muncul di Breaking Bad jadi kelihatan lebih tua. 9,5/10. Squid Game season 2 masih dengan formula yang sama dengan season 1, jadi ya agak boring. Bedanya kali ini karakter utamanya, Sung Gi-hun, merencanakan pemberontakan. Gak tahu kenapa, meskipun di season ini lebih fokus pada karakter utama, tetap aja aspek game yang ditawarkan jauh lebih ditunggu dan exciting. Series ini memang selalu nyaman di mata dari segi artistik dan grading. Di samping endingnya yang nyebelin dan game-gamenya yang gak segreget season 1 ya. Di season 2 ini juga banyak pertanyaan yang nggak kejawab, juga konsistensi cerita dan aturan permainan yang nggak dijaga. Beberapa karakter pun terasa nggak realistis. Jadi menurut saya ini penurunan dari season 1 sih. 6,5/10. Terminator Zero. Nggak expect kalau anime ini akan segor dan sefilosofis itu. Mulai dari dilema karakter tentang eksistensi manusia, masa depan, dan lainnya. Tapi dunia distopianya terasa setengah matang. Alhasil cukup engaging walaupun nggak nagih. 6/10. Dan Dadan. Jujur saya nggak tahu kenapa anime ini heboh banget ya. Bahkan disebut-sebut masterpiece sama beberapa wibu. Ceritanya saya akui unik, menggabungkan alien dan hantu lengkap dengan message-message subtext terkait pelecehan seksual. Komedinya unpredictable dan grafiknya eye-catching lah. Tapi selain itu tetap aja karakternya ala-ala shonen from zero to hero yang sudah sering kita jumpai. Dengan banyak hahaha yang makan waktu dan bikin cerita jalan di tempat. Terpaksa saya tonton pakai kecepatan 1,5. Sorry to say, dan Dadan 5/10. Kesimpulannya, kalau disuruh milih dari ketiga series ini, yang paling unggul dari segi narasi dan sinematik ya jelas Better Call Saul. Dan yang paling aneh dan overrated nggak sesuai ekspektasi ya Dan Dadan. Oke, sekarang kita beralih ke film. Annihilation ini tema film yang saya suka banget. Seseorang atau sekelompok orang yang menjelajahi atau meneliti suatu anomali. Anomali itu datangnya dari luar angkasa. Penelusuran hutan dan kemunculan hewan-hewan anehnya berhasil jadi misteri yang memancing rasa penasaran saya. Cuma saya kurang aja sama endingnya. Beyond imagination. But the journey to find the truth-nya menarik banget dan nggak ngebosenin untuk diikuti. 7/10. Saya rasa film ini sangat bergantung pada sosok Pennywise. Sedangkan karakter lain kurang diolah atau kurang menarik hasil olahannya. Skema teror random Pennywise inilah yang bikin saya betah buat nonton. Sisa narasi lainnya terbebani oleh Pennywise. 6,5/10. Straight Outta Compton. Senang banget bisa nemu film ini. Beberapa rasa penasaran tentang kehidupan musisi hip hop di Compton, yakni grup NWA yang dipenggawai Dr. Dre, bisa dibagi dengan porsi yang pas dengan seluruh anggota lain.
Kita bisa empati dengan seluruh anggota, bahkan anggota yang nyebelin sekalipun. Kita bisa paham motivasi masing-masing karakternya. Segala konflik, intrik antar grup, sampai rasisme polisi dinarasikan dengan frontal tanpa ada yang ditutup-tutupi. Semua elemennya berfungsi baik untuk membuat intensitas cerita berprogres. 8/10. 9 Days. Mengikuti beberapa orang yang lolos seleksi untuk sejenis reinkarnasi. Awalnya agak membingungkan karena film ini langsung dibuka dengan dunia yang berbeda. Afterlife. Aturan dunia afterlife ini dikuak secara perlahan. Dan karakternya berhasil buat kita peduli dengan harapan-harapan mereka yang belum kesampaian, sampai hal-hal kecil yang sebenarnya layak untuk mereka syukuri. Sebab ada kemungkinan untuk kita berada di posisi mereka. Very reflective. Adegan penutup yang puitis saya rasa adalah pilihan yang tepat untuk film ini. 8/10. Ticket to Paradise. Saya nonton film ini dengan ekspektasi rendah drama receh popcorn movie. Tapi sebagai popcorn movie, film ini nggak mengecewakan sama sekali. Jajaran aktor legend tentu jadi penguat utama, meski secara cerita predictable, dialog dan adegan-adegan komedi yang ditawarkan cukup fresh dan bikin ketawa-ketawa kecil. Belum lagi settingnya yang manjain mata banget. 7,8/10. Late Night with the Devil. Sebuah pendekatan bercerita yang baru. Sajian horor ini dari awal sampai akhir film cuma nampilin talk show doang. Unik kan? Intensitasnya terasa real banget. Kedilemaan dan ketegangan antara yang saintifik dan yang gaib jadi perbincangan seru dalam film yang punya ruang sempit ini. 8,8/10. The Passion of the Christ. Buset dah, ini film sakit banget. Mel Gibson memang ahlinya nyutradarain film-film epic model begini. Kisahnya tentang detik-detik menjelang penyaliban Yesus, yang mungkin sudah familiar. Di sini kita bisa lihat bagaimana barbarnya masyarakat zaman dulu menghadapi perbedaan ajaran ketuhanan. Siap-siap ngilu dah kalau nonton film ini. 9/10. Blue Jay. Nonton film ini jadi keinget jatuh cinta seperti di film-film. Saya rasa film ini budgetnya cukup rendah ya. Tapi dengan budget rendah itu, kisah dua sejoli ini kok jadi terasa intim. Dengan porsi layar mungkin hampir 100% untuk kedua karakternya, emosi mereka jadi nyampe banget ke penonton. Nyesek. 8/10. Blonde. Film ini nggak menawarkan suara dari mendiang Marilyn Monroe, cenderung hanya mengeksploitasi kemirisan hidup sang supermodel. Tapi elemen sinematiknya cukup ambisius, berani, dan sejalan dengan kehidupan Marilyn yang complicated. 6,8/10. Usmar Ismail isi otaknya apa ya bisa bikin film sekeren ini di tahun 50-an? Narasi keluarga sederhana dibawakan begitu fluid dengan komedi-komedi yang tetap ngena meski sudah termakan zaman. 8/10. Garasi. Saya rasa saya agak telat nonton film ini, salah tahun mungkin ya. Mungkin kalau saya nonton film ini di tahun 2010 ke bawah, di masa saya masih ngeband-ngebandan, bakal lebih seru dan terasa euforia perjuangan Garasi ngeraih popularitasnya. So, 5/10. Satu kakak, 7 ponakan. Salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Yandi selalu bisa memanfaatkan detail-detail kecil dalam frame untuk bercerita. Sekilas terasa Hirokazu Koreedanya, seperti bagaimana Yandi tidak memperlakukan scene sedih dengan spesial. Seadanya aja, tapi pas. Meskipun beberapa konflik masih terasa dipaksa untuk dijelaskan dan kesana kemari. Saya rasa di sini kemampuan akting Fatih Unru yang paling menonjol. 7,8/10. Saya jarang suka film perang sebenarnya. Tapi film ini berhasil nyajiin sebuah ironi prajurit yang gak mau pegang senjata.
Kita ditunjukin bagaimana perjuangan prajurit DOS menyelamatkan sekitar 70-an rekan seperjuangannya yang terluka seorang diri di medan perang. Berpegang pada scene ini, adegan perangnya pun jadi lebih minim, 7/10. Sejujurnya, performa akting Kate serta tawaran musiknya yang bikin saya bertahan. Film ini terlalu berlama-lama membangun dunia cerita dan memperkenalkan karakternya. Baru setelah 1 jam, inciting incident itu muncul. Capek banget. 6/10. Film ini nyeritain tentang wakil dari Partai Black Panther, Fred Hampton, dan mata-mata FBI yang menyelinap di dalam partainya. Meskipun diceritakan dengan pace yang cepat, film ini tetap berhasil menularkan semangat perjuangannya. Terutama karena karakter Fred Hampton dan orasi-orasinya yang bikin merinding. 9/10.